Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Anastasia Ramubagi NIM 21040080018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori interaksionis. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian teori interaksionis. Teori interaksionis merupakan cabang dari sosiologi yang secara khusus membahas mengenai cara seorang individu berperilaku dan membuat keputusan berdasarkan lingkungan yang ditempati individu tersebut. Pembahasan teori ini mengacu pada apa yang menjadi dasar seorang melakukan perbuatan yang diinginkan di suatu lingkungan. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian teori interaksionisme simbolik. Interaksi adalah istilah dari gagasan sosiologi, sementara simbolik merupakan garapan komunikologo atau ilmu komunikasi. Seperti yang sedikit dijelaskan di atas bahwa teori interaksionisme merupakan salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di lingkungan sekitar. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial, yakni memusatkan diri sendiri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan sebaliknya masyarakat dan individu. Interaksi yang muncul berkembang lewat simbol-simbol yang diciptakan, meliputi gerak tubuh, suara, gerak fisik, ekspresi, hingga dilakukan dengan sadar. Oke, next. Sekarang kita akan membahas tentang tokoh-tokoh teori interaksionisme simbolik. Tokoh interaksionisme simbolik dikemukakan oleh beberapa sosiolog untuk menentang teori behaviorisme radikal yang dipelopori oleh Watson. Para sosiolog tersebut adalah John Dewey, Charles Horton Coley, George Herbert Mead, dan Herbert Blumer. Secara mendalam, teori ini dikemukakan oleh George Herbert Mead. Selanjutnya, kelebihan dari teori tersebut. Yang pertama merupakan interaksi sosial harian. Yang kedua, individu berada dalam kelompok kecil dan bagaimana ia bertindak. Ketiga, banyak menggunakan simbol seperti warna, lampu, isyarat, gerak-gerik, lambang, dan sebagainya dalam proses menciptakan hubungan sosial. Yang keempat, komunikasi dan cara hidup manusia mempunyai simboliknya yang tersendiri yang sangat penting dan saling dipahami oleh setiap individu sosial. Berikut kekurangan. Dalam penelitian interaksionisme, simbolik akan sulit dimaknai jika subjek tersebut adalah tidak sesuai dengan simbol-simbol yang disepakati bersama oleh masyarakat. Seringkali model penelitian ini kurang memprihatinkan masalah emosi dan gerak, bahwa sadar manusia dalam interaksionisme simbolik lebih memahami hal-hal yang konkret dalam interaksi baru ditafsirkan. Padahal di balik jiwa manusia terdapat gelombang besar yang kadang-kadang tidak tampak. Seringkali pemaknaan simbol berbeda antar individu sehingga akan seperti pemaknaan serangga. Di sebagian tempat, serangga adalah makanan yang lezat yang bisa diolah dengan berbagai bumbu. Namun, sebagian besar orang akan menganggap serangga adalah binatang yang menjijikkan. Nah, setelah kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan dari teori tersebut, sekarang kita masuk pada ciri-ciri teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, satu, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Hal itulah yang membedakannya dengan binatang. Yang kedua, kemampuan berpikir itu terbentuk melalui proses interaksi sosial. Yang ketiga, dalam interaksi sosial, manusia mempelajari arti dan makna simbol-simbol yang akan meningkatkan kemampuan berpikirnya. Yang keempat, atas dasar penafsiran dan kondisi yang dihadapi manusia akan mengubah arti dan makna simbol-simbol. Yang terakhir, atau yang kelima, pola-pola tindakan dan interaksi yang saling berhubungan yang membentuk kelompok dan masyarakat. Selanjutnya, ada juga pandangan teori interaksionis tentang bahasa.
Kajian tentang teori interaksionis bertitik tolak dari pandangan bahwa bahasa merupakan perpaduan faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan kognitif dan berbahasa diasumsi terjadi secara bersamaan. Seorang anak dilahirkan dengan kemampuan untuk mempelajari dan mengemukakan bahasa dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang mencakup imitasi, reinforcement, reward, dan peran sosial. Pemahaman kita terhadap cara berpikir manusia dan memproses informasi menambah wawasan kita terhadap kemampuan berbahasa seorang. Pandangan teori yang bersifat menyeluruh ini sepertinya dapat menjelaskan tentang perkembangan kemampuan berbahasa anak. Oke, jadi sekarang saya akan memberikan contoh teori interaksionis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita menjauhi mantan pengedar narkoba. Karena teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain. Jika interaksi yang diciptakan seolah-olah menggambarkan sebuah pertentangan, maka hubungan antara dua orang tersebut mengalami keretakan. Dalam hal ini, di kehidupan sehari-hari, kita selalu saja dihadapkan oleh prasangka yang menandakan perilaku seorang di masa lalu. Berprasangka yang seperti ini diakibatkan oleh penilaian terhadap seorang tanpa melihat keadaannya sekarang, seolah-olah ia tidak akan dapat berubah menjadi lebih baik. Hal tersebut dinamakan sebagai labeling atau tindakan untuk menjuluki orang lain. Contohnya adalah menjauhi mantan pengedar narkoba. Hal tersebut muncul karena adanya prasangka bahwa pengedar narkoba akan selamanya menjadi pengedar narkoba, seolah-olah dia tidak akan berubah. Oke, baik teman-teman, hanya ini penjelasan saya tentang teori interaksionis. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan